Pernahkah Anda mendengar kutipan ini? Barang siapa melawan monster, hendaknya ia berhati-hati agar dirinya sendiri tidak menjadi monster. Dan jika kau menatap lama ke dalam jurang, jurang itu juga akan menatap balikmu. Itu adalah kutipan terkenal dari Friedrich Nietzsche, dan bocah bernama Lee Sin-hook ini membacanya tanpa emosi sedikit pun. Dia sedang duduk di perpustakaan besar yang aneh ini dan terus menulis di buku catatannya. Tiba-tiba seorang profesor tua bertanya kepadanya berapa lama dia sudah berada di sana. Dan Sin-hee menjawab bahwa sudah 180 bulan, tepatnya 15 tahun. Profesor itu menghela napas dan berkata kepadanya, waktunya telah tiba. Sin-hyuk tampak bingung dan bertanya apa maksud lelaki tua itu. Tetapi sebelum dia menyadarinya, sebuah suara aneh mulai bergema di benaknya, memanggil namanya. Dan sejumlah kata-kata yang membingungkan Sin-hyuk panik, berkeringat dan melihat sekeliling seperti apa-apaan itu. Profesor itu bertanya apakah dia bisa mendengar suara itu, dan anak laki-laki kami mengangguk, mengatakan bahwa itu terdengar seperti suara seseorang. Kemudian profesor itu mulai berbicara dengan penuh makna, mengingatkannya tentang pertama kali dia datang ke perpustakaan ini. Sebagai seorang anak sekecil, Sin-hee sangat putus asa. Matanya penuh amarah mencari jawaban. Profesor itu mengatakan kepadanya bahwa dia terobsesi untuk mempelajari segala sesuatu yang mungkin kejahatan psikologi sains. Sebut saja selama 15 tahun penuh hanya untuk mencari satu jawaban itu. Jadi profesor itu ingin tahu apakah Sin-ho akhirnya menemukan apa yang dicarinya. Sin-hyuk hendak menjawab, tetapi kemudian profesor itu mengulurkan tangannya dengan dramatis dan menyarankan agar mereka berjabat tangan terlebih dahulu. Setelah ragu, sejenak RMC meraih tangannya dan merasakan kehangatan yang nyata, sang profesor menjadi lebih filosofis, mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin akan menghadapi monster di dalam dirinya sendiri selama perjalanannya, dan terkadang dia akan jatuh ke dalam kegelapan, tetapi dia harus mengingat kehangatan ini. Lalu profesor itu mengatakannya, sudah waktunya untuk membuka matanya. Sin-hyuk seperti hah, namun profesor itu bersikeras bahwa jawabannya tidak ada di perpustakaan ini. Dia harus terjun ke dunia nyata untuk menemukannya. Tiba-tiba gelombang cahaya keemasan yang sangat besar meledak di mana-mana. Tiba-tiba dia dikelilingi kegelapan pekat, di alir listrik, dan dia kesakitan. Suara-suara mulai memanggil namanya, menanyakan apakah dia sudah bangun, memeriksa tanda-tanda vitalnya, dan menyuruh seorang perawat untuk memanggil Profesor Kim. Semuanya kacau, namun kemudian dari kegelapan muncul wajah yang sangat menyeramkan. Garis-garis merah mengalir dari mata seperti air mata berdarah dan menyuruh Sin-hee untuk membuka matanya. Dan begitu saja sang pahlawan kita kembali ke dunia nyata. Sebuah kamar rumah sakit yang terang dan ramai. Dia terengah-engah berkedip dan melihat dokter serta perawat di sekelilingnya. Mereka semua panik bertanya, apakah dia sudah bangun, dan Sin-hee hanya menatap lengannya yang kecil. Terkejut karena tiba-tiba dia kembali menjadi anak kecil, dia menyentuh wajahnya. Benar-benar kehilangan kendali, memikirkan bagaimana dia baru saja bersama profesor itu sebagai orang dewasa. Apakah kehidupan di perpustakaan itu nyata, atau apakah ini hanya mimpi? Kasihan sekali dia tersesat. Manakah yang merupakan kenyataan? Salah satu dokter Profesor Kim datang dan melakukan pemeriksaan cahaya di mata, serta menanyakan apakah Sin-hee merasa pusing atau mual. Sin-ho mengatakan kepadanya bahwa dia baik-baik saja, tetapi dia ingin tahu sudah berapa lama dia pingsan. Jawabannya, lebih dari sebulan. Anak kami sangat terkejut. Dia sempat koma, tetapi tiba-tiba berpikir keras. Setidaknya tubuhnya berfungsi dengan baik meskipun tanpa ventilator. Kemudian Profesor Kim mulai bertingkah aneh dan penasaran, bertanya apakah Sin-hee selalu tertarik pada bidang kedokteran. Sin-hyuk bersikap tenang, hanya mengatakan bahwa dia memang tenang. Profesor itu menjelaskan bahwa gelombang otaknya telah berubah setiap 10 hari. Pertama gelombang theta, kemudian beta, lalu alfa. Anak kami tiba-tiba mengatakan bahwa gelombang theta adalah gelombang otak yang muncul ketika seorang anak berimajinasi. Gelombang beta muncul ketika seorang remaja mempelajari penalaran logis. Dan gelombang alfa adalah kondisi orang dewasa. Ketika semuanya sudah tenang 30 hari, ini adalah mimpinya. Pada dasarnya, sama seperti seorang anak yang tumbuh menjadi dewasa, Sin-hyuk menyadari bahwa itu masuk akal. Dalam 1 bulan itu saja, pikirannya seolah telah menjalani proses tumbuh dewasa selama 15 tahun. Saat itu juga dia bertanya-tanya, apakah semua waktu yang dihabiskannya di perpustakaan itu hanyalah mimpi belaka. Mendengar semua penjelasan itu membuat Profesor Kim kehilangan akal sehatnya, tertawa terbahak-bahak. Karena seorang anak kecil bisa tahu tentang gelombang otak. Dokter-dokter lain harus menenangkannya sebelum dia mulai menakut-nakuti orang. Kemudian MC kita membasuh wajahnya dengan air di kamar mandi, melihat pantulan dirinya di cermin dan mengingat bagaimana semuanya dimulai.
Kenangan itu sangat memukulnya. Pada suatu malam bersalju, ayahnya yang mabuk menyeretnya ke sebuah truk pickup, berteriak menyuruhnya masuk dan tidak membantah. Shinho dengan semua luka memarnya. Setelah dipukuli, mencoba memperingatkan ayahnya tentang jalan yang licin, tetapi lelaki tua itu mengabaikannya, berteriak-teriak menyalahkan seseorang atas kematian ibunya. Tiba-tiba entah dari mana, seorang pria asing muncul di jalan. Ayahnya panik menarik setir dengan keras dan truk itu berputar, menabrak pagar pembatas dan terguling menuruni tangga sebelum menabrak tiang. Coba tebak, kenangan terakhirnya adalah saat ayahnya meninggal tertusuk pecahan kacamata terbuka lebar. Brutal sekali bro. Kembali di kamar mandi rumah sakit, Shin Hyuk merasa hampa bertanya-tanya, apakah semua hal yang terjadi selama koma kehidupan dewasanya dan pengetahuan yang dimilikinya hanyalah kepalsuan. Tiba-tiba dia mendengar seseorang berteriak di sana, bergumam tentang bagaimana para dokter melakukan semua tes ini dan membicarakan otaknya. Tetapi dia menduga mereka hanya menginginkan lebih banyak uang. Dia memutuskan untuk keluar dari rumah sakit pada hari itu juga. Lagi pula, dia memang tidak pernah menginginkan perawatan. Dia menelepon seorang teman dan meminta dijemput karena dia tidak bisa pulang sendirian. Setelah mendengar gejala yang dialami pria itu, Shin Hyuk teringat apa yang dikatakan dokter. Amigdala yang kecil, detak jantung yang rendah, dan kebutuhan untuk mengendalikan orang lain. Ia teringat kembali pada pelajaran-pelajaran profesor dalam mimpinya. Amigdala berkaitan dengan perasaan rasa bersalah dan hati nurani. Jadi ukuran yang kecil bisa berarti seseorang tidak memiliki banyak emosi. Tambahkan detak jantung yang rendah, artinya dia tidak mudah takut. Orang seperti itu mungkin akan bosan dengan hidup dan mencari sensasi berbahaya, bahkan pembunuhan. Ya, MC kita sedang memikirkan hal-hal yang gelap. Tiba-tiba seorang pria jangkung mengenakan gaun rumah sakit keluar dari bilik sebelah dan menyalakan rokok. Di sana benar-benar aura preman. Pria itu mengenali Shinhee dan mengatakan bahwa mereka adalah teman sekamar dan Shinhee terkenal karena bisa bangun. Setelah koma, Shinhee memperhatikan tangan pria itu yang dibalut perban dan menanyakan tentang hal itu. Pria itu mengaku itu hanya luka sayatan pisau. Bukan sesuatu yang serius. Shinhee kemudian berpura-pura khawatir dan mendoakan agar pria itu cepat sembuh. Tapi pria itu hanya tertawa, mengucapkan terima kasih dan bercanda tentang tidak berbagi rokok terakhirnya. Dia menepuk kepala Shinhee dan pergi. Setelah itu Shinhee pergi ke meja resepsionis dengan sopan, meminta izin kepada perawat untuk meminjam teleponnya guna mengecek internet. Perawat itu menduga dia ingin melihat apakah dunia telah berubah saat dia pergi dan kemudian menyerahkannya. Anak kami langsung mencari berita dan menemukan sebuah cerita tentang seorang wanita yang ditikam 3 hari yang lalu. Pisau 20 cm dari perut kanan ke dada kiri. Terdengar suara tangan kiri. Tiba-tiba dia teringat cerita pria jangkung itu tentang luka sayatan pisau di tangan kirinya. Pikirannya berkecamuk, apakah pria itu penyerangnya? Berdasarkan pelajaran psikologi kriminal yang dia dapatkan, peluangnya sekitar 99%. Setelah mengetahui kebenarannya, dia mengembalikan telepon itu kepada perawat dengan tenang lalu melanjutkan perjalanannya. Namun di dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah hal-hal yang dipelajarinya dalam mimpi itu benar-benar akan berhasil di dunia nyata. Keraguan 1% terakhir itu, dia ingin memeriksanya sendiri. Jadi pria itu mengeluarkan kantong kecil berisi puntung rokok. Pria tersebut masuk ke bilik telepon dan menghubungi layanan darurat. Senyum licik teruk di wajahnya. Dia bahkan bertanya-tanya dalam hati mengapa dia tersenyum dan merasa gembira. Seperti ini bro, tokoh utama kita bertingkah seperti detektif atau mungkin bahkan sesuatu yang lebih menakutkan. Senyum itu yaitu membuatku merinding. Sementara itu di kantor polisi, seorang detektif malang sedang dimarahi habis-habisan oleh kaptennya. Kapten itu berteriak menanyakan apakah detektif itu bahkan tidak merasa malu. Dia mengatakan bahwa detektif junior akan dipromosikan lebih dulu dan ingin tahu apakah dia hanya akan berdiri di sana dan membiarkan itu terjadi. Terlihat seperti badut yang malas, kapten terus berteriak menyuruhnya melihat catatan prestasinya dan pada dasarnya melemparkan kertas-kertas kepadanya sambil berkata, "Hei, lihat catatan burukmu ini." Kapten itu mengatakan bahwa jika detektif itu tidak memperbaiki statistiknya dengan kemenangan besar kali ini, tidak mungkin dia bisa membantunya lagi. Detektif itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia keluar begitu saja dengan wajah pucat pasi dan duduk di mejanya sambil menundukkan kepala berpikir hidupnya menyedihkan. Tepat saat itu telepon mejanya mulai berdering. Tanpa henti pria malang itu mengerang dan mengambilnya sambil menghela napas mengatakan bahwa ini adalah divisi detektif. Dan coba tebak siapa yang ada di ujung telepon sana? Ya, MC kita. Shin Hyuk berperan sebagai detektif di bilik telepon umum rumah sakit. Dia memulai dengan sopan berterima kasih kepada polisi atas pekerjaannya. Kemudian dia melontarkan pertanyaan mengejutkan, menanyakan apakah detektif itu ingat kasus percobaan pembunuhan 3 hari yang lalu di mana seorang wanita ditikam detektif itu seperti apa. Shin Hyuk terus melanjutkan mengatakan bahwa tersangka adalah seorang pria bernama Jo Jong Hwan di kamar 1407 di Rumah Sakit Universitas Daehan. Kini sang detektif mulai curiga dan bertanya-tanya siapa sebenarnya yang menelepon. Tapi Shin Hee sudah siap menghadapi itu.
Bro, dia berpikir dalam hati bahwa meskipun dia membuat suaranya terdengar dewasa, mereka mungkin hanya akan mengira itu suara anak kecil yang mengalami pubertas terlalu cepat. Dia tahu bahwa polisi tidak akan bertindak kecuali dia memberikan beberapa detail. Hanya orang yang benar-benar ahli yang tahu. Jadi dia memberitahu detektif bahwa mereka menemukan darah tersangka di pakaian korban. Dia menjelaskan bahwa itu terjadi ketika pria tersebut terpeleset saat membawa pisau dan melukai jari telunjuk kirinya, sehingga darahnya berceceran ke seluruh tubuh wanita itu. Shin-ho menambahkan bahwa tersangka kemungkinan pernah melakukan kejahatan serupa sebelumnya. Jadi terakhir kali itu cuman latihan. Tapi kalau mereka membiarkannya pergi, itu bisa berubah menjadi kasus pembunuhan berantai sungguhan. Mata detektif itu membelalak Shin-ho. Anak, kami bisa merasakan bahwa usahanya kini membuahkan hasil. Dia terus mendorong. Shin-hee mengatakan bahwa dia memiliki puntung rokok yang dihisap. Tersangka detektif itu terkejut. Shin-hee mengatakan bahwa jika polisi memeriksa DNA di pantat dan mencocokkannya dengan darah di pakaian korban, itu akan menjadi bukti yang kuat. Dia memaksa detektif itu untuk bergerak cepat. Tidak ada waktu untuk duduk-duduk saja. Dia bahkan mengatakan kepadanya bahwa tersangka akan dibebaskan hari itu, dan jika mereka tidak menangkapnya sekarang, semuanya bisa berakhir. Dia mengatakan ini adalah kesempatan sempurna untuk menangkap calon pembunuh berantai. Jadi jangan sampai menyia-nyiakannya. Detektif itu hanya duduk di sana dengan terp stand. Shin-hee menutup telepon dengan senyum licik, merasa seperti seorang dalang. Sesampainya di kantor polisi, detektif itu menutup telepon dan hanya duduk termenung. Otak itu akhirnya mulai bekerja, kawan. Kemudian detektif juniornya muncul dan bertanya apakah dia belum makan dan apakah kapten memarahinya lagi. Namun detektif itu hanya tetap diam, kemudian menanyakan kepada junior tersebut apakah hasil DNA dari percobaan pembunuhan perampokan itu sudah keluar. Si junior berkata, tidak mungkin besok. Namun detektif itu membanting tangannya ke meja, bertingkah laku penuh amarah dan menyuruh juniornya untuk ikut dengannya. Si junior merasa bingung, tetapi tetap mengikuti adegan. Beralih keluar rumah sakit, sebuah mobil berwarna perak melaju kencang dan berhenti begitu cepat sehingga mungkin meninggalkan bekas ban. Detektif dan asistennya berlari masuk. Tampak seperti mereka serius, Shin-ho mengamati mereka dari kejauhan. Dengan santai di meja resepsionis, detektif itu menunjukkan lencananya dan bertanya apakah ada pasien bernama Jo Jong-hwan di kamar 1407. Perawat itu panik dan ingin tahu apa yang sedang terjadi. Detektif itu mengatakan mereka menerima laporan bahwa pria itu adalah tersangka dalam kasus percobaan pembunuhan tersebut. Perawat itu terkejut dan mulai panik. Saat itulah Shin-hee menghampiri kelompok itu dan berkata, "Hei Pak Polisi." Detektif itu berbalik dan melihat Shin-hee memegang kantong plastik berisi puntung rokok. Detektif itu bertanya dari mana dia mendapatkannya, dan Shin-hee dengan bersikap tenang mengatakan bahwa ada seseorang yang menyuruhnya untuk memberikannya kepada polisi. Jika mereka datang, detektif itu bertanya siapa pria itu dan kemana dia pergi. Shin-hook hanya menunjuk secara samar dan mengatakan dia tidak tahu. Kemudian seorang dokter muda berkacamata muncul dan mengatakan bahwa dia adalah dokter yang merawat Jo Jong-hwan. Sementara itu, di kamar rawat Jong-hwan, pria itu sedang berpakaian dan melihat jarinya yang dibalut perban. Dia teringat kembali pada serangan itu, mengingat perasaan saat menikam wanita tersebut. Dia berpikir dalam hati bahwa jika pisau itu menusuk sedikit lebih dalam, mungkin keadaannya akan berbeda. Sambil menjilat bibirnya, pria itu menyeramkan. Jujur au-au saja, di lorong detektif itu, asistennya dan dokter berjalan cepat menuju ruangan. Detektif junior itu khawatir dan mengatakan bahwa mencoba melakukan penangkapan darurat hanya berdasarkan beberapa informasi adalah tindakan berisiko. Dia mengatakan, jika DNA-nya tidak cocok, mereka akan mendapat masalah dan kapten sudah mulai kehilangan akal sehatnya. Detektif itu ingat, kaptennya pernah membentaknya tentang nilai kinerja dan mengatakan bahwa dia akan menanggung semua kritik. Jadi mereka sebaiknya menuruti perintahnya. Dokter membuka pintu kamar dan tiba-tiba ranjang itu kosong. Pasien lain menyela dan mengatakan bahwa Jong-hwan baru saja pergi dengan tasnya bertindak seolah-olah dia akan dipulangkan. Dokter itu panik karena dokumennya bahkan belum selesai. Para detektif saling pandang panik, lalu detektif itu bergegas keluar sambil mengumpat pelan. Kini di lobi rumah sakit, Jong-hwan berusaha untuk pergi. Dia sedang menelepon seseorang dan membual bahwa dia akan segera pergi dan temannya mengatakan mobilnya seharusnya sudah menunggu. Dia tampak sangat sombong. Tiba-tiba seseorang memanggilnya dan bertanya apa yang sedang dia lakukan dengan pergi tanpa membayar tagihan rumah sakitnya. Dia berbalik dan sungguh mengejutkan. Shin-hook berdiri tepat di sana. Bro, dia beneran bilang apa-apaan ini ke psikopat itu. Melihatnya, Jong-hwan menyadari itu adalah anak yang koma dan mencoba bersikap tenang, mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang dibicarakan Shin-hee dan siapa yang mengatakan dia tidak membayar. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia lakukan. Di sana, Shin-hyuk menatapnya dan berkata
berkata bahwa dia sedang mencarinya. Mendengar itu, Jong Hwan menjadi bingung. Shin Hee mengatakan ada satu hal yang benar-benar ingin dia tanyakan. Bagaimana rasanya ketika dia menusukkan pisau ke perut wanita itu? Bro, wajah si pembunuh membeku. Dia menatap Shin Hok yang terus saja berjalan. Jong Hwan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Shin Ho bukanlah anak biasa dan aku bertanya apakah dia benar-benar ingin tahu. Dia menggambarkan bagaimana rasanya getaran tajam di jari-jarinya ketika pisau itu mengenai tulang di bawah kulit. Rasanya sangat luar biasa. Apa-apaan ini dia terdengar seperti orang gila, bro. Namun Shin Hee hanya menatapnya tanpa terkesan. Dia menyuruh pria itu untuk tidak menipu diri sendiri karena dia merasa dirinya istimewa hanya karena telah menikam seseorang. Dia mengatakan Jong Hwan bahkan tidak punya nyali untuk menghadapi wanita itu. Dia menyerang dari belakang dan lari seperti pengecut hanya untuk mengalami kecelakaan mobil. Saat melarikan diri dari seorang wanita yang terlalu dia takuti untuk dilawan, Jong Hwan kehilangan kendali, menyebut Shin Hee sebagai berandal kecil dan menantangnya untuk mengatakannya lagi. Dia mencengkeram kerah bajunya, mengancam akan memukulinya. Namun Shin Hye hanya menyeringai matanya dingin seperti es seolah dia tidak peduli sedikit pun. Bro MC kita itu brutal banget. Tepat ketika Jong Hwan mengangkat tangannya untuk memukulnya, tangan lain muncul entah dari mana dan meraih pergelangan tangannya menghentikannya seketika. Akhirnya sang detektif berhasil mengejar ketinggalan. Wah, tepat sekali waktunya tokoh utama kita sedang bermain api. Tetapi dia tampak sangat menikmati momen tersebut. Bagaimanapun, saat detektif itu meraih tangan pria tersebut, dia bisa melihat jari telunjuk kiri yang terluka dan teringat detail kasus tersebut. Pelakunya memiliki luka di jari kiri dan sekarang dia tahu pasti. Jong Hwan mencoba bersikap santai, memasang senyum palsu dan berkata, pasti ada kesalahpahaman bahwa Shin Hyuk terlalu imut dan dia tidak pernah bermaksud jahat. Namun sang detektif tidak mempercayainya. Dia bertanya apakah Jong Hwan benar-benar orang yang dia cari. Jong Hwan mencoba berpura-pura bodoh, seolah-olah dia tidak tahu siapa yang mereka bicarakan. Namun detektif itu melemparkan lencananya, mengatakan bahwa dia adalah polisi dan menyatakan bahwa dia ditangkap karena keadaan darurat. Jong Hwan sangat terkejut dan bertanya mengapa mereka menangkapnya. Detektif itu mulai membacakan hak-haknya, memberitahunya bahwa dia bisa tetap diam atau mendapatkan pengacara jika dia mau. Hal itu membuat Jong Hwan kehilangan kendali, mengumpat pada detektif tersebut, dan tiba-tiba mendorongnya lalu mencoba melarikan diri. Detektif junior itu panik memanggil atasannya dan mencoba menangkap pembunuh itu. Saat dia melarikan diri, detektif itu berteriak kepada rekannya untuk menangkap bajingan itu, dan saat itu juga Jang Hwan mencoba menyalip Shin Hee. Tapi anak kami bahkan tidak bergeming. Dia dengan tenang mengulurkan kakinya, membuat Joe tersandung dan jatuh tersungkur. Bro, waktunya pas sekali. Jong Hwan membentur lantai dengan keras dan mulai berteriak menuntut agar mereka melepaskannya. Berteriak bahwa dia adalah seorang pasien dan polisi tidak diperbolehkan memperlakukannya seperti itu. Detektif junior itu hanya menyuruhnya diam saat keduanya menyeretnya pergi sambil tetap melawan. Namun detektif itu berhenti sejenak dan menatap tokoh utama. Kita mungkin berpikir, anak macam apa ini? Dia menyuruh rekannya untuk memasukkan Jong Hwan ke dalam mobil terlebih dahulu dan mengatakan bahwa dia akan segera menyusul. Detektif junior itu bingung dan ingin tahu kemana atasannya pergi. Tetapi detektif itu menepis keinginannya dan berjalan kembali ke Shin Hee. Lalu dia bertanya, apakah Shin Hee ingat pria yang tadi, pria yang memberinya puntung rokok? Shin Hok mengangguk dan memanggilnya bapak polisi. Dengan bersikap sopan, detektif itu ingin tahu apakah pria itu mengatakan hal lain sambil mengangkat kantong barang bukti. Sebelum keadaan menjadi canggung, Profesor Kim mendekat dan memperkenalkan dirinya sebagai dokter yang bertanggung jawab lalu bertanya apa yang terjadi. Detektif itu menjelaskan bahwa dia adalah polisi dan perlu melaporkan sesuatu, dan dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak laki-laki itu karena dia telah bertemu dengan informan tersebut. Profesor Kim tampak khawatir dan memberitahu detektif itu bahwa Shin Hee baru saja sadar dari koma dan masih dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Namun Shin Hyuk memotong pembicaraan dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja sekarang. Lalu dia berpura-pura bahwa pria tadi mengatakan sesuatu kepadanya. Dia mulai membeberkan fakta-fakta psikologi yang rumit tentang Jo Jong Hwan, mengatakan bahwa pria itu memiliki amigdala yang kecil dan detak jantung yang rendah, serta menunjukkan tanda-tanda antisosial dengan kecenderungan untuk mengendalikan orang lain. Dia bahkan mengatakan bahwa pria itu sedang dalam keadaan melankolis. Detektif itu terkejut dan bertanya apa yang dimaksudnya dengan melankolis. Shin Hyuk menjelaskan bahwa setelah percobaan atau keberhasilan pembunuhan pertama, pembunuh berantai sering mengalami depresi. Jika kejahatan pertama tidak semenarik yang mereka harapkan, disitulah kesedihan melanda. Bahaya sesungguhnya datang. Selanjutnya, jika mereka mencoba mengatasi kesedihan itu dengan melakukan kejahatan lain dan benar-benar berhasil, maka semuanya sudah berakhir. Begitulah cara pembunuh berantai lahir. Satu kejahatan demi kejahatan tak pernah berhenti.
Dia berkata, jika Jonghwa dibiarkan begitu saja, pasti akan ada korban lain. Sang detektif terkejut dan bertanya-tanya, apakah informan acak itu benar-benar mengatakan semua itu. Shin-hee hanya tersenyum dan mengangguk seperti anak kecil yang manis. Kemudian Profesor Kim mengatakan, sudah waktunya Shin-hee beristirahat dan memanggil seorang perawat. Perawat itu datang siap mengantar Shin-hee kembali ke kamarnya dan bertanya, apakah dia ingin pergi bersama. Saat Shin-hyuk pergi, detektif itu menoleh ke Profesor Kim dan bertanya tentang orang tua. Anak itu berpikir mungkin merekalah yang menelepon polisi. Namun Profesor Kim mengatakan bahwa kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Detektif itu hanya mengangguk, mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tetapi dia tidak tampak senang bertanya-tanya bagaimana anak itu bisa mengingat semua itu dari percakapan singkat. Dia merasa itu aneh, seolah-olah Shin-hyuk lah yang sebenarnya mengatakan semuanya. Detektif itu mulai curiga bahwa anak kita mungkin semacam ahli profil kriminal. Beberapa hari kemudian, Shin-hyuk duduk di ruang tunggu rumah sakit menonton berita di televisi besar. Pembawa berita itu sedang membicarakan kasus percobaan pembunuhan dan mengatakan bahwa polisi akhirnya menangkap tersangka seorang pria berusia 20-an yang tinggal di dekat korban. Rupanya dia telah menusuk seorang wanita di bawah tulang rusuk dengan pisau dapur lalu melarikan diri. Dan sekarang polisi sedang menyelidiki kejahatan lain yang mungkin telah dilakukannya terhadap perempuan di daerah yang sama. Shin-ho menonton berita sambil berpikir dalam hati bahwa semua yang telah dipelajarinya selama koma ternyata benar-benar berhasil dalam kehidupan nyata. Mungkin itu bukan sekadar mimpi gila belaka. Saat ia berdiri untuk pergi, ia melewati seorang gadis kecil dengan kepang berujung hijau. Dia tersentak ketika melihatnya dan pria itu berhenti. Shin-hee sedang memegang sekantong camilan. Dia bertanya apakah wanita itu menginginkan sebagian dan mengatakan bahwa wanita itu bisa mengambil semuanya. Gadis itu sangat gembira dan mengeluarkan permen lollipop dari dalam tas. Dia mengatakan kepada Shin-hyuk bahwa dia hebat memanggilnya opa dan terkikik sambil menjilati permennya. Lalu tanpa diduga sesuatu menghantam Shin-hyuk dengan keras. Dia terdiam kaku, matanya membelalak ketakutan. Saat kata opa terdengar di telinganya, pikirannya langsung dipenuhi dengan sebuah visi. Seorang wanita berambut coklat yang sudah meninggal berlumuran darah tergeletak di tanah. Tiba-tiba ia merasakan sakit yang menusuk dan mendengar suara berdengung di kepalanya. Shin-hee bertanya-tanya apakah itu ingatan nyata atau hanya halusinasi akibat koma. Namun jika itu hanya delirium, mengapa rasa sakitnya begitu hebat? Ngomong-ngomong delirium adalah halusinasi atau gangguan ingatan dan merupakan gejala umum setelah koma. Dia mulai menangis memegangi dadanya, merasa hancur oleh kenangan kematian ibunya. Lalu dalam pantulannya, ia melihat bayangan hitam mengerikan dengan mata kuning menyala menatapnya. Suara monster itu terngiang di benaknya, mengatakan kepadanya bahwa seharusnya dia sudah tahu ibunya meninggal karena dia. Shin-ho tersentak dan tersadar mendapati seorang perawat memanggil namanya. Dia bertanya, apakah ada sesuatu yang salah karena dia tidak menjawab. Ketika dia menelepon, Shin-hee mengabaikannya dan bertanya, ada apa? Perawat itu mengatakan Profesor Kim ingin menemuinya dan bertanya apakah itu tidak masalah. Shin-hyuk setuju lalu mengikutinya menyusuri lorong. Saat melihat ke cermin lagi, monster itu sudah lenyap. Saat dia berjalan pergi, dua perawat di stasiun mulai bergosip. Mereka bilang dia akan dipulangkan hari itu juga. Padahal rasanya baru kemarin dia dilarikan ke UGD. Seorang perawat mengatakan dia terkejut ketika pertama kali melihatnya karena dia memiliki lebih banyak memar akibat pemukulan daripada akibat kecelakaan mobil. Perawat lainnya mengatakan bahwa ayahnya mengemudi dalam keadaan mabuk dan bertanya-tanya apakah pria itu sebenarnya ingin mereka berdua mati bersama. Rupanya Shin-hyuk selamat karena mengenakan sabuk pengaman, tetapi ayahnya tidak seberuntung itu dan ibunya telah meninggal dalam kecelakaan lalu lintas 6 bulan sebelumnya. Para perawat bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada Shin-hee setelah keluar dari rumah sakit karena dia tidak punya siapa-siapa. Mereka mengatakan bahwa tidak ada satupun pengunjung yang datang menemuinya selama dia berada di sana. Biasanya dia akan dikirim ke panti asuhan, tetapi Profesor Kim ingin mengadopsinya. Salah seorang perawat terkejut mengatakan bahwa Profesor Kim masih lajang dan kaya. Jadi bagi Shin-hyuk itu seperti memenangkan jackpot atau bahkan lotere. Sejujurnya mereka iri karena dia akan menjalani kehidupan yang mewah. Nah, kembali ke anak kita, perawat itu mengantarnya ke kantor Profesor Kim berhenti di pintu yang bertuliskan nama Profesor Kim Min-woo. Dia menelepon dan mengatakan bahwa dia membawa Shin-hyuk dan disuruh membawanya masuk. Namun sementara semua hal yang penuh harapan ini terjadi, suasana tiba-tiba berubah di tempat lain, di sebuah gang kumuh. Seorang gadis bernama Bora sedang memberi makan seekor kucing putih. Dia bermain dengan kucing itu, mengambil beberapa foto dan tampak bahagia. Sebuah suara wanita terdengar menanyakan apakah dia sedang memberi makan kucing dan di mana orang tuanya berada. Bora menjawab bahwa ayahnya sedang bekerja dan ibunya pergi ke toko. Namun kemudian orang yang bertanya adalah pria menyeramkan dengan seringai lebar, berpikir dalam hati bahwa tidak ada orang di sekitar dan mungkin sudah waktunya untuk melakukan sesuatu yang buruk. Hal gila ini sungguh menyeramkan, pokoknya semua orang berbahaya demi Tuhan.
Sosok misterius itu kemudian menceritakan kisah tentang seekor anak kucing yang muncul di rumahnya. Tidak, Bu, terlihat dingin dan sedih. Terlihat jelas bahwa pria itu melebih-lebihkan mencoba memancing Bora. Bora langsung bertanya, apakah itu benar seekor anak kucing? Pria itu berkata ya dan bertanya, apakah wanita itu ingin mengadopsi anak kucing tersebut? Dia bilang dia tidak punya makanan kucing atau apapun. Jadi mungkin Bora bisa membantu. Bora langsung berseri-seri dan bertanya, apakah dia benar-benar bisa memiliki anak kucing itu? Pria itu berkata, tentu saja. Meskipun dalam pikirannya sendiri, pria ini menganggap itu sangat mengasihkan. Namun dengan suara lantang dia hanya menyuruhnya untuk merahasiakannya dari ibunya. Jadi jangan beritahu siapapun dari mana kamu mendapatkan anak kucing itu. Bora yang masih terlalu mudah percaya berjanji akan melakukannya. Jadi dia mulai mengikuti pria itu lebih jauh ke dalam gang. Pria itu terus berbicara, memberitahunya bahwa anak kucing sangat lemah dan perlu dihangatkan dengan cepat atau mereka bisa sakit. Bora yang mengira dirinya seorang profesional berkata mereka sebaiknya bergegas. Kemudian dia mulai memberikan saran tentang merendam makanan kering dalam air untuk kucing kecil dan mengatakan ada camilan yang bisa diberikan. Pria itu ikut bermain peran, mengatakan kepadanya bahwa dia terdengar seperti seorang ahli kucing sejati. Dan bro, setiap langkah yang diambil semuanya menjadi semakin mencurigakan. Tapi mari kita tinggalkan gang gelap itu sejenak dan langsung menuju ke rumah sakit. Di dalam kantor, Profesor Kim Shin-hee duduk berhadapan dengan profesor. Di antara mereka terdapat meja kopi kecil yang dipenuhi dengan berbagai macam minuman kaleng dan jus botol yang ada di kota itu.